Jenderal, ini kan saya buka ini ya, buka situs Palestina, situs resmi Palestina di PBB, Pak. Ya. Nah, di sini Palestina menyebutkan bahwa dia sudah merdeka dan diakui sudah punya hubungan diplomatik dengan 139 negara, Pak Jenderal. Oke. Dan kemudian Indonesia juga sudah mengakui bahwa tanggal 15 November, ini saya kasih lihat, kelihatan ya, Bapak Ibu? Ya. Oke, nih Indonesia 15 November 1988, Pak Jenderal. Jadi sebetulnya kita juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina, tetapi kenapa selalu narasi yang dikeluarkan adalah narasi belum merdeka? Itu loh Pak Jenderal, kenapa ya? Padahal ini Palestina mengakui bahwa mereka sudah merdeka dan Indonesia sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah Palestina membuat hoax gitu ya? Oke. Kenapa informasi seperti ini tidak disampaikan oleh pemerintah kepada semua rakyat Indonesia? Ya kan, Pak. ada apa? Justru pertanyaan saya sekarang, kalau ini sudah sudah dinyatakan oleh PBB, ya United Nations di New York, kenapa kok kita sepertinya ya nggak jelas, plan-plan? Nah ini pemerintah yang apa kan? Saya beritahu aja Bu ya, di dalam kepemimpinan kita harus memberikan informasi yang benar kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya aja kalau sebagai komandan peleton, ya saya harus memberikan informasi kepada anak buah saya. Ya, itu merupakan tugas saya. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu melaksanakan tugasnya? Nah kan ini aneh. Saya ini baru tahu Bu ya, mohon maaf, saya baru tahu. Nah kalau memang begini, saya juga nggak tahu kapan ini diputuskan oleh PBB. Nah, kapan ini diputuskan oleh PBB? Makanya selalu kita berpikir, why, who, what, when, where. Sekarang bertanya saya, kapan itu diputuskan PBB? Dan itu sudah ada nggak pernyataan dari PBB? Nah, sementara sekarang, oke lah Bu ya. Tapi sekarang kenapa antara state actor sama non state actor? Sampai sekarang saya masih menilai bahwa Palestina itu masih non state actor. Kenapa? Kalau memang sudah keputusan seperti itu, kenapa mereka bikin rapat KTT luar biasa? Ya kan? Kenapa dia KTT luar biasa? Tadi sudah saya sampaikan juga, ya, bahwa kemenangan Endorgan dia membangkitkan apa? Semangat kebangkitan khilafah. Dan semangat kebangkitan khilafah itu udah sampai ke desa-desa di Indonesia, menggurita. Makanya Indonesia menghadapi suatu persoalan sekarang. Ini mau negara khilafah Republik Indonesia atau tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama-sama NKRI harga mati. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Bu Monik, ya Bu Monik itu bisa menyampaikan informasi, ya sebagai intelijen, ya informasi intelijen. Kalau itu memang informasi yang Ibu sampaikan itu ada fakta, ya fakta yang jelas dan akurat, ya itu harusnya dijadikan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Indonesia. Saya yakin, Bu, seyakin-yakinnya saya bahwa keputusan yang diambil itu hanya mimpi. Ya, hanya dilakukan secara sektoral. Loh, untuk apa? Karena sekarang contoh, saya kebetulan nggak punya karena kita nggak ada hubungan diplomatik. Kita ini nggak punya atasé pertahanan. Atasé pertahanan di Tel Aviv atau di Yerusalem yang bisa memberikan informasi. Lah sekarang yang memberikan informasi kan wisata-wisata. Wisata-wisata semua kadrun juga. Lihat aja. Beberapa hari ini kan saya mati. Saya lihat informasinya nggak benar itu. Ya sekarang benchmarking yang digunakan oleh pemerintah kita. Dia sadar nggak bahwa Israel itu ciptaan Tuhan? Ya kata-kata Israel aja adalah anak yang disayang Tuhan. Tapi kadrun-kadrun ini bilang hamba Tuhan. Beda hamba dengan anak dong. Anak yang disayang Tuhan. Makanya kemarin saya sampaikan di depan Pak Paul kan, di Zoom ini juga. Israel perjanjian lama sama Israel perjanjian baru itu sudah berbeda. Karena Tuhan juga saya bilang, ya kan,
bahwa kalian ini sudah anak-anak kerajaan Tuhan. Apa bedanya kalau dipakai logika dan filosofi, kan begitu. Kalaupun pakai teori sublimasi. Jadi mohon maaf Bu, kalau saya sudah kenal lama sama Ibu dulu, saya sudah membuat satu proses pengambilan keputusan, saran masukan kepada Presiden. Mau diterima atau tidak diterima ya urusannya mereka. Tetapi kita sudah memberikan masukan. Kenapa? Keputusan di tangan mereka kok. Resiko di tangan mereka.